Oke, Waalaikumsalam Wafa. Oke, eh Wafa udah ready? Eh, ke-mute Oh iya. Wafa. Oke. Oke, Oke. sebentar Miss lagi siap-siap apa ngambil buku. Oke, boleh boleh. Kalau mau ngambil minuman atau cemilan boleh juga kok. Oh, oke. Oke, silahkan. Oke, Wafa udah ambil buku? Sudah Miss. Oke, ini kelas pertama kita ya. Iya. Oke. Oke, Wafa siap-siap dulu deh. Oke, Wafa udah aman headphone-nya? Sudah Miss. Oke, Wafa Ya. boleh kenalan dulu nama lengkap, kemudian kelas berapa dan tinggal di mana? Jadi perkenalkan nama saya Muafa Hiroshi Birama, dipanggilnya itu Muafa. Terus tinggalnya itu di Yogyakarta, sekolahnya di SMPN 4 Depok Sleman. SMPN berapa? 4 Depok Sleman. 4 Depok. Oh, memang namanya 4 Depok gitu. Iya, karena Oh, daerahnya itu di perbatasan kota sama Sleman tuh ada yang namanya Depok gitu. oh iya, saling pikirannya Depoknya yang di Jawa Barat itu, sorry. Oke, by the way saya itu juga orang Jawa Tengah, tapi bukan Jogja. Oh, Jauh sih dari Jogja. Paling ya. Jogja cuma kalau di bandara doang. Maaf, udah pernah ke Bandara Jogja? Yang baru, YIA? Belum, itu soalnya jauh banget Miss di Kulon Progo. Bener di Kulon Progo. Berarti Sleman jauh ya dari Kulon Progo? Jauh, kalau Kulon Progo itu di sisi baratnya, kalau Sleman tuh di lebih ke selatan. Wah, iya sih jauh ya. Oke, senang ketemu Muafa. By the way, Miss lihat nih, kan Muafa tes dulu ya kemarin ya. Mm-mm. Ada tesnya. Nilai Muafa bagus-bagus. Kenapa masih mau les? Jadi karena ngikutin rekomendasi orang tua, eh, eh lesnya MTK aja, soalnya apa kadang naik kadang turun, jadi itu nggak tetap Miss. Oke, karena nilai matematikanya Muafa kadang naik kadang turun. Heeh. Soalnya mungkin kalau digrafikin nanti kayak gelombang nanti Miss. Oke, kurvanya naik turun ya. Heeh. Oke, emang Muafa ini matematika menurut Muafa gimana? Susah atau kayak gimana? Hmm, sebenarnya sih biasa aja ya matematikanya tuh, tapi yang bikin jadi agak susahnya tuh literasinya, terus beberapa beberapa soal tuh pasti kadang ada yang lupa gitu, Miss. Nah, enggak nanti waktunya itu manajemen waktunya nggak bisa. Nah, Oh, kayak harusnya Muafa butuh segini untuk kerjain soal itu tapi mepet gitu ya. ya, Oke, oke, oke. Thanks. Oke, ada yang pengen Muafa kejar selain nilai kayak Muafa mau ikut Olimpiade mungkin atau apa? Olimpiade tapi IPA sih, Miss. Oh, Kalau serius? iya, Bismillah. Olimpiade IPA. Oke, oke, oke. Oke, semoga aman ya kita belajar. Muafa kalau misalnya ada saran untuk saya atau mau request materi tertentu yang masih Muafa susah atau masih ada kayak tolong dikelirkan dong, boleh. Tinggal bilang aja ya. Ya, Oke, ini Muafa kelas 8 kan ya? iya. Oke, kelas 8. Oke, hari ini
saya mau bawain materi relasi atau fungsi. Muafa udah dapet? Eh, kelas 7, kelas 8 semester 1 sudah, Miss. Jadi, tapi Oke. yang semester kali ini tuh Pitagoras cuma baru mulai sih. Cuma nggak apa-apa, Miss, relasi fungsi diingetin lagi. Karena Oke. apa? Katanya itu oh ya ada kayak tes bulanan di sekolah saya. Terus itu tuh juga yang semester 1 nanti diungkit lagi, Miss. Oh, oke oke. Jadi soal lagi. Menantang ya sekolahnya Muafa. Iya. Oke, kita relasi fungsi aja. Kan besok kita les lagi ya besok. Heeh. Berarti besok Muaf, kalau misalnya materi fungsinya selesai, Muafa mau bahas Pitagoras atau gimana? Eh, mungkin bakal bakal saya WA-in sih, Miss, tapi mau nanya bentar, Miss. Mm-mm. Itu kemarin saya udah coba kontak ke salah satu admin atau ya kayaknya Kak Juna. Nah, itu tuh untuk jadwal minggu depannya tuh bisa diubah gitu kan, Miss? Jadi Bisa. Sabtu Minggu itu nggak jam 8 tapi dimajuin misalnya jadi jam 7 atau setengah 8 gitu, Miss. Oh, oke. Iya. Bisa sih sebenarnya, cuman tergantung jadwal saya juga. Soalnya saya ada kelas Oh, sebelumnya. berarti Oh, Miss itu kalau berarti Miss itu bisanya 8 jam 8. bisa. Iya, bisanya jam 8 segini. Oh, Se- oke. Soalnya tuh mau saya ubah karena kata orang tua saya, masa malam-malam sih jam 8 emang masih ada yang on gitu. Oh, iya, tenang aja masih ada yang on. Ya, Miss. Iya. Kecuali kalau misalnya, kalau menurut Muafa jam segini, Muafa ngantuk. Udah ngantuk nggak jam segini? Eh, belum sih, soalnya tadi sempat tidur. Oke, berarti aman aja ya. Iya. Iya, paling orang tuanya Muafa khawatir aja sih. Ya, Jadinya aman-aman. apa ya kayak masa kamu apa ngontak guru jam 8 pasti kan pada tidur gitu. Jadinya aku mau majuin gitu, Miss. Oke, oke, oke. Bener, bener, bener. Tapi Heeh. kalau emang ada yang jam 8 ya nggak apa-apa sih, Miss. Iya, ada. Mungkin saya sekedar info aja ya. Kalau Iya. algo itu sampai jam 9 waktu Indonesia Barat. Oh, Oke, jadi jam 9 WIB. Nah, kebetulan oke. saya itu di Makassar. Saya Wita. Oke, tapi saya orang Jawa kok, gitu ya. Saya Oh, cuma iya. kuliah doang di sini. Oke. Oke. Oke, Bu Afa, kita masuk ke relasi ya. Ya. Relasi fungsi. Saya buka dulu. Wait, saya atur. Oke, sebelum itu Muafa ada hobi tertentu? Untuk hobi sebenarnya terlalu umum kayaknya. Main Belum. game pasti udah jadi hal biasa. Terus main catur cuma sekarang lagi off game pun kayaknya juga nggak sering-sering sekarang, Mas. Oke. Berarti belum ada hobi spesifik ya? Eh, belum. Mungkin hobi ya. Enggak sih itu. Eh, ya kadang kalau bisa mau bikin sesuatu nanti bikin-bikin kayak karya-karya gitu sih, Miss. Misalnya dari kardus bikin tapi udah jarang sih itu. Oh, prakarya gitu. Iya. Oke, oke, oke. Masya Allah ya. Muafa banyak bisanya. Oke, kita mulai di relasi dan fungsi. Sebelum masuk ke sana, yang masih Muafa ingat apa di relasi? eh ada hubungan. Bener. Hubungan. Kalau contoh sama teman-teman, ada bisa disebutin? eh Relasi itu kayak hubungan eh suatu kurva ke kurva lainnya. Lupa, Miss, kayaknya ya. Oke, oke, oke. Oke. Iya yang relasi itu ada bulat-bulatnya gitu kan, Miss. Oke, sebelum saya jawab, oke, saya itu lagi mengenali tipe muafa ya. Berarti emang muafa itu orangnya ini banget ya, apa ya, pembelajar banget ya. Dari kata-katanya itu bahasanya bahasa sekolah gitu ya. Good. Oke, oke, good untuk muafa. Kita akan belajar apa aja di sini. Di sini kita akan belajar pengenalan hubungan atau relasi sehari-hari. Kemudian relasi antar hubungan, tiga cara menyatakan relasi, kemudian fungsi dan perbedaan utama. Oke,
Muafa nggak usah catat, Muafa. Nanti saya, Ini Miss, apa bikin judul, bikin judul. oke, bikin judul. Oke, kalau ini kan saya record. Kalau misalnya Muafa minta, saya kirimkan recordingnya. Kalau Oh, Muafa mau materi, saya kirimkan materinya. oh baik Miss. Oke, oke. Maksudnya jangan full nyatet ya. Takutnya, oke, aman kayaknya. Oke, oke. Boleh Muafa baca dulu yang ini? Hubungan sehari-hari. Pernahkah kamu berpikir tentang hubungan, seperti hubungan antara kamu dan anggota keluargamu, atau hobi favoritmu dengan orang yang melakukannya? Kita akan menjelajahi berbagai jenis hubungan yang ada di sekitar kita. Mm-mm. Jadi sebenarnya matematika kali ini tuh belajar hubungan antar orang. Itu aja sih sebenarnya. Kita mempelajari hubungan. Cuma kalau di matematik nggak cuma sekedar apa hubungan kamu, teman. Tapi dia lebih detail gitu ya. Oke, kita lanjutin. Nah, sebelum masuk ke relasi atau fungsinya, kita kenalan dulu sama istilah ini. Himpunan. Muafa ingat himpunan? Eh, ingat sedikit, Miss. Ingat sedikit. Oke, kalau gitu boleh baca dulu ya. Himpunan adalah kumpulan objek atau anggota yang didefinisikan dengan jelas, sehingga kita bisa tahu dengan pasti apakah suatu objek termasuk di dalamnya atau tidak. Misalnya kumpulan nama siswa di kelasmu atau kumpulan mata pelajaran yang akan kamu pelajari. Himpunan ini akan menjadi dasar penting untuk memahami relasi dan fungsinya. Oke, jadi himpunan itu tuh kumpulan doang. Kumpulan. Kayak misalnya kumpulan siswa atau kumpulan teman-teman muafa. Pokoknya yang udah jelas orang-orangnya di dalam. Atau misalnya kumpulan nama makanan. Ya, pokoknya itu adalah himpunan. Oke, dia biasa satu jenis ya muafa. Jadi kayak nama teman muafa, nama mata pelajaran, nama guru. Berarti itu namanya himpunan-himpunan. Oke, boleh muafa kasih contoh lain tentang himpunan? Apalagi contoh Eh, himpunan? himpunan pelajar siswa laki-laki dan perempuan. Oke, benar. Boleh yang lebih sedikit. Kalau laki-laki dan perempuan itu kan banyak banget ya. Lebih kecil, lebih Apa kecil. ya? Eh, yang lebih kecil. Hmm. Maksudnya yang sedikit aja anggotanya, jangan yang gede Oh, banget. Heeh. himpunan eh, buku pelajaran pada hari Senin. Oke, boleh. Berarti isinya buku-buku sesuai jadwal ya. Ya, Oke. Atau misalnya himpunan teman mabarnya Muafa. Bisa tuh. nggak nggak punya. Oh, lah terus main gamenya sama siapa? eh itu kalau itu cuma pas sempat-sempatnya aja tapi biasanya sendiri sendiri. Oh, oke, oke. Berarti, oke, aman lah ya. Ya. Oke. Jadi itu himpunan ya Muafa. Dia kumpulan aja kok, simpel. Oke, kita lanjut. Ini ada contohnya. Himpunan adalah kumpulan objek yang dapat diidentifikasi dengan jelas. Pokoknya dia tuh jelas isinya. Contohnya kayak ada himpunan A, isinya buah-buahan. Himpunan B isinya bilangan prima kurang dari 10. Oke. Muafa masih ingat tanda ini apa namanya? Eh, sabar Miss. Apa ya? Bracket tapi bahasa Indonesia apa? Oh, iya, iya, Hmm, iya. Dalam kurung ya maksudnya. kurung Oke. kurawal. Nah, iya. Yes, good. Kurung kurawa. Oke, jadi kalau misalnya nulis himpunan, itu misalnya himpunan A. Dia nanti buka kurung kurawa, baru diisi anggotanya apa ya. Habis itu tutup kurung kurawa. Mm. Jadi kurung kurawa ini khusus untuk di himpunan. Oke. Kalau bilangan prima, masih ingat apa itu bilangan prima, Muafa? eh Bilangan yang dibagi eh dibagi habis oleh dirinya sendiri sama yang nggak Hmm. bisa dibagi habis kecuali dengan dirinya sendiri. Oke, good. Kalau dibagi satu boleh nggak?
Hmm, kayaknya eh, Bisa nggak? boleh. Eh, Coba boleh contoh, kayaknya. contoh bilangan prima apa aja? Coba sebutin. Dua, Mm-mm. tiga, lima, tujuh, 11, 13, Oke, cukup. 17. Oke. Oke, boleh 17. Oke. Nah, ini kan kata Muafa bilang dia dibagi dengan diri sendiri baru habis ya. Mm-mm. Oke, itu benar. Itu syarat pertama, benar banget. Nah, syarat kedua, dia bisa dibagi dengan satu. Oke. Oke, jadi dia dua syaratnya. Cuma bisa dibagi sama satu atau dengan diri dia sendiri. Oke. Oke, jadi ini contoh himpunan ya, sama sedikit tambahan info. Ya, jadi ada himpunan A dan himpunan B. Oke. Maksudnya relasi apa? Nah, kita ke next. Oke. Jadi, untuk relasinya sendiri, itu adalah hubungan antar himpunannya. Oke, kita lihat contoh sebelumnya ya. Jadi relasi itu sebenarnya hubungan antar himpunan. Kita ke sebelumnya. Misalnya ada himpunan buah sama bilangan prima. Kalau muafa kira-kira apa hubungannya buah ini sama angka-angka di samping? Hmm, siapa tahu buahnya itu berjumlah prima. Benar, itu relasinya ya. Ya. Oke, jadi relasinya bisa jadi itu. Benar. Atau bisa jadi harganya. Misalnya ini sebenarnya 3.000, cuma nggak ditulis ribuannya. Tapi lebih masuk akal punya muafa. Jumlahnya ya. Mm-mm. Jumlah buah. Oke, boleh muafa bikin himpunan, dua himpunan, terus buat buat kayak gini, buat tabelnya, isi anggotanya, sama relasinya. Oke, Berarti bikin saya, contoh nih, Miss. mm, saya kasih ini aja ya, whiteboard ya. Saya stop. Oh, Muafa bisa coret-coret? oh bisa bisa. Bisa, oke. Saya buatin whiteboard aja. Wait, Hmm, di sini. Oke, bisa bisa. Oke, silahkan. Ini bagus. Tadi bikin himpunan atau himpunan ya, Miss? Ya, bikin dua himpunan, terus kamu isi Oke. anggotanya, dan kasih tahu relasinya apa. Udah, Miss. Good. Oh, Berarti, relasinya relasinya. ya relasinya apa? Oke.
Nah, udah Miss. Oke, jadi relasinya apa? Relasi kan hubungan antara dua himpunan. Jadi Ya, hubungannya A sama B apa? eh A itu nama orang, B itu makanan kesukaannya. Oke, good. Mungkin saya koreksi dikit ya. Oke. Oke, ini tuh bener. Good ya. Sorry, ketebelan. Wait, wait. Oke, mungkin yang saya koreksi adalah kalau misalnya muafa tulis seperti ini berarti muafa lagi tulis anggota himpunan. Oh, Oke, it's okay. Cuma lebih baik atau misalnya umumnya dia itu masih nama umum. Kayak tadi, dia kayak cuma kasih clue doang. Kayak A oh, itu berarti misalnya nama siswa, misalnya ya. oh, oke. Terus B-nya itu makanan, makanan. Nah, terus relasinya misalnya makanan favorit. Ya, jadi gini aja. Jadi nanti kalau misalnya ada orang yang baca himpunannya muafa, dia ngerti isinya apa aja. Ya, terserah dia mau isi nama siapa dan makanannya apa. Tapi ini benar kok untuk himpunan dan relasi. Cuma yang Oke. perlu diperbaiki biasanya itu masih dalam bentuk clue ininya, Oh, siap-siap. nama himpunannya. Oke, itu aja kok. Oke, mungkin saya tanya dulu ke Muafa. Muafa kalau misalnya salah kerjain soal matematika, Muafa kayak merasa bersalah banget atau biasa aja? Salah tergantung soalnya. Kalau emang susah, kayak, oh ya udah deh, emang belum tahu. Tapi kalau karena gampang, jadi, hmm, gimana ya gitu deh, Mas. Oke, oke, oke. Kalau saran saya, setelah saya sampai di perkuliahan, oke ya. Jadi kalau kita salah, emang sih menyesal itu boleh, tapi kalau kita salah, udahlah, enjoy aja. Soalnya kan nggak mungkin manusia bener terus kan. Mm-mm. Oke, maaf enjoy aja ya kalau misalnya salah. Oh iya, nggak apa-apa kok, Miss. Mm-mm. Oke, oke. Kita kembali ke whiteboard ya. Sorry, kembali ke presentasi. Tapi kalau nyeselnya sih itu kalau misalnya ujian sih. Kalau biasa aja nggak apa-apa, salah. Iya, 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 bener. Oke, aman-aman. Oke, oke. Kita udah ke relasi ya. Sekarang kita lanjutkan. Oke, boleh Muafa baca deskripsinya dari relasi? Relasi, hubungan antar himpunan. Relasi adalah aturan yang menghubungkan anggota dari satu kelompok himpunan A dengan anggota kelompok lain, himpunan B. Contohnya seperti menyukai atau mempunyai. Kita bisa melihat bagaimana dua hal saling terhubung. Biasa. Biasanya itu di sebuah soal, dia itu namanya relasi. Relasi itu berarti sudah langsung dari A ke B. Kayak gini. Jadi A ke B itu apa? Makanya di sini dikasih tahu menyukai atau mempunyai. Jadi kayak A itu mempunyai B atau A menyukai B. Jadi kayak langsung ketahuan A sama B. Kan kalau tadi contoh kita yang kita buat, Muafa buat itu kan makanan favorit. Mm-mm. Nah, sebenarnya kalau lebih spesifik atau lebih bahasa relasi lagi, kasih tahu aja kalau menyukai. Jadi A Oh, menyukai B. Jadi itu hubungan oke. mereka. A menyukai B. Jadi nama siswa menyukai makanan. Kayak gitu. Oke. Oke. Oke, mungkin itu aja sih sebenarnya. Sampai sini dulu. Ada yang mau Muafa tanyain? Kalau yang kurung-kurung biasa itu dipakainya tuh pas kayak ini ya, Miss, apa nulis relasinya misalnya kurung buka 1, C kurung tutup gitu. Oh, itu untuk hasil ini ya, rank. Iya, range-nya, range. Oke. Hmm, iya itu kalau untuk sama-sama angka ya. Oh, Iya, soalnya tuh isinya kan kadang kayak tadi ya nama. Nama. oh. Heeh. Tapi Kalau benar yang sih, kurung, oh oke.
Oke, misalnya kayak gini kan. Misalnya kayak tadi. B nih. Misalnya ayam. Ayam goreng Mm-mm. maksudnya ya. Nah, nanti dia di sini koma kan. Terus hasil rank kan. Oh iya. Range-nya. Oke, oke, bener. Tapi ini ya, kurung kurawanya tetap di luar. Oh, oke. Oke, jadi kurung biasa itu untuk pemisah aja. Oke, pertanyaan yang bagus. Berarti sebenarnya Muafa sudah ingat dong domain kodomain range. Eh, Kalau domain kodomainnya inget banget, tapi range-nya lupa. Oke, berarti bisa kita skip nih. Oke, kita next. Oke, kalau misalnya lihat dua himpunan ini relasinya apa Muafa? Relasi nama orang menyukai olahraga kesukaan. Oke, relasinya lebih gampang kan dimengerti, menyukai. Iya. Oke, kita next. Domain, kodomain, sama range. Oke, tadi Muafa udah good. Domain daerah asal. Masih ingat Muafa daerah asal? Hmm, insya Allah. Oke, jadi mungkin saya yang bacain ya kali ini. Oke, jadi domain adalah semua anggota himpunan pertama. Ya, jadi kalau tadi kan soalnya langsung gambar tuh. Jadi ketahuan ya yang paling kiri itu berarti yang domain. Yang kayak tadi A ke B. Nah, berarti domainnya yang mana? Domainnya A. Bener. Jadi kayak tadi nama-nama temannya Muafa sama makanan kesukaan. Berarti A itu yang domain yang nama-nama orang ya. Berarti B, B-nya sebagai apa? B-nya itu kodomain. Bener. Jadi daerah kawan ya. Atau tujuannya. Daerah tujuan. Nah, sementara range ini adalah kodomain yang terpilih atau terpasangkan. Oke, jadi kita tidak akan menulis anggota himpunan B yang tidak terpilih atau tidak terpasangkan. Karena yang terpasang aja yang terpilih ya, yang ditulis. Oke, kita coba next. Oke, boleh Muafa tulis yang mana domain, kodomain. Kasih tanda aja domainnya apa, kodomainnya apa, sama range. Ranknya, range. Eh, Domainnya yang A atau B? oh, domainnya A. Kodomainnya Mm-mm. B. Untuk ranknya? Oh, range-nya itu, waduh, gimana cara jelasin? Oke, rank. Misalnya, oke, Silahkan, misalnya. eh, satu aja kan, Miss. Boleh. A, eh, eh, kurung kurawal, kurung adi, koma sepak bola, terus kurung tutup, seterusnya. Seterusnya banget. Oke, kalau misalnya Adinya berulang punya dua pilihan gimana? Ini kan Adi pilih sepak bola sama basket. Hmm, Kalau kayaknya satu-satu. Berarti Adi sepak bola, Adi basket gitu ya. Iya. Oke, good. Itu bener ya. Oke, Oke, good. Muafa masih ingat banget berarti. Oke, kita sudah kenalan sama domain, kodomain, sama range. Sekarang kita bagaimana cara menyatakan relasi atau bagaimana cara menyajikan. Yang tadi udah kita pelajari itu diagram panah. Ini yang biasa kita lihat ya, diagram panah. Langsung menghubungkan. Oke. Kemudian, ini contohnya. Boleh muafa pasangkan sesuai data. Hmm, Adi relasinya sama sepak bola sama basket. Gitu Maksudnya kan, Mas? muafa garis. Maksud muafa garis Oh, kan diagram di panah. garis. Oh ya, Ding. Iya, iya, Oh, iya, ini iya. bisa digaris ya? Bisa. Eh, eh, Muafa lihat pensilnya di mana. eh, ini kali ya. Bisa nggak ya? Tulisan. Eh, ya, Ding.
Dia tuh kayak di ujung sisi kiri gitu, terus bentuknya kayak pulpen gitu dalam Oh, lingkaran. ini kebalik ini sini soalnya Yes. ada dua logo ini. Ternyata satunya Oh, punya Samsung, satunya punya Zoom. oke oke oke. Nah, Coba. ini belum. Oke, good. Oke, aman ya. Oke, Adi sepak bola basket, Beta bulu tangkis voli, Cita renang, Dika tenis sepak sepak bola tenis. Oke, good. Oke, ya. Kita lanjut ke selanjutnya. Jadi setelah diagram panah, cara yang kedua adalah dengan pasangan berurutan. Oke, ini yang tadi Muafa tanyain. Jadi cara kedua adalah pasangan berurutan, setiap hubungan ditulis sebagai pasangan dalam kurung. Benar tadi kata Muafa. Jadi buka kurung anggota domain, koma anggota kodomain. Nah, contohnya Ani, koma merah. Berarti Ani menyukai warna merah. Oke, aman. Kita langsung latihan aja. Oke, silahkan dilanjutkan Muafa. Oh, Ini kan udah dimulai nih. Adi, koma sepak bola. Nah, Muafa lanjutin sisanya yang belum ditulis. ini, ini. Oh, hmm. Eh,
Oke, Nah, good. udah Miss, tapi agak hancur. Iya, perlu penyesuaian aja sih. Sama teks Zoom ya. Iya. Oke, good Muafa. Muafa teliti. Komanya ada. Saya tadi mikir kayaknya dia lupa kasih koma deh, ternyata enggak. Oke, good Muafa. Oke, benar ya? Iya. Oke, kita lanjut. Oke, kita sudah dua cara menyatakan relasi. Tadi yang pertama apa, Muafa? Eh, yang pertama mana, Miss? Mm-mm. Yang pertama apa tadi? Kan sebelumnya ini, Hmm, kalau yang barusan apa? oh, yang dibahas tadi itu, Miss. Iya, kan ini kan menyatakan relasi nih, Oh, cara ini. menyajikan. Tadi itu anggota relasinya. Maksud saya cara menyajikan relasinya. Kan tadi, Oh, iya, kan iya, ini, iya. Itu. oke oke. Cara menyatakan relasinya tadi itu, waduh, apa ya itu namanya? Lupa, Miss. Mm-mm. Oke, ini saya preview saja. Ini yang barusan, pasangan berurutan. Oh, tabel sama Pasangan himpunan. berurutan, sama yang pertama tuh diagram panah. Oh, iya. Ya, diagram panah ya, yang muafal langsung kasih tanda panah doang. Oke, setelah itu pasangan berurutan. Nah, sekarang yang ketiga, diagram Kartesius. Oke, diagram Kartesius. Muafa pasti udah hafal lah ya diagram Kartesius. Oke, jadi muafa tinggal pasangkan adik sama ini masih anak-anak itu aja ya. Himpunannya masih Oke. sama. Oke, muafa ngerti caranya kan? Iya, seingatku itu dikasih bulat-bulat di atas namanya. Oke, boleh muafa coba. Udah, Miss. Oke, good. Sesuai harapan. Ya, emang masih ingat ya. Oke, diagram Kartesius. Oke, aman. Kita lanjut. Oke, sebelum next ke fungsi atau pemetaan, coba sebutkan tiga cara menyatakan relasi. Cara menyatakan relasi bisa dengan diagram panah, Kartesius, sama eh, Sama himpunan atau tabel ya? Himpunan, himpunan. salah, jawabannya adalah Eh, pasangan berurutan. oh, Iya, oke. tadi yang kurung kurawa itu ya, Iya, yang Adi, koma basket dan seterusnya itu pasangan berurutan. Oke, coba ulang muafah. Tiga cara menyatakan relasi adalah, diagram panah, Kartesius, sama eh, pasangan berurutan. oke, good. Oke, muafah udah ingat. Oke, kita lanjut ke fungsi atau pemetaan. Karena muafah udah ingat dan ini cuma pengulangan, jadi saya nggak terlalu memperdalam ya. Oke, kita ke fungsi atau pemetaan. Jadi ini adalah dua hal yang sering muncul. Kadang disebut fungsi, kadang disebut pemetaan. Jadi muafa ingat ya, kalau ini adalah istilah yang sama. Oke, fungsi atau pemetaan. Oke, kita next. Oke, jadi fungsi atau pemetaan itu sebenarnya itu sama kayak relasi. Jadi, fungsi atau pemetaan itu sebenarnya relasi yang disebut fungsi kalau memenuhi dua syarat. Jadi kayak kalau misalnya ada hubungan tahap satu, nah ini tuh tahap next level. Jadi kalau ada relasi yang biasa, ini relasi yang sudah naik level, namanya fungsi atau pemetaan. Makanya dia punya syarat, dia punya syarat. Sama kayak
Muafa pasti punya teman biasa sama teman dekat kan? Pasti Muafa punya syarat kan kalau jadi teman dekat Muafa? Hmm, Iya kayak maksudnya, kayaknya iya, iya. iya dong. Masa nggak ada syaratnya berarti sama aja. Tapi Iya biasanya bener. deketnya itu yang penting deket. Nah, itu Ap- syarat juga, Ding. Iya Iya. kan? Pasti kamu minta syarat kayak orangnya nggak apa, orangnya nggak apa. Nah itu kamu udah kasih syarat tuh. Nah, untuk di matematika ini, nah si fungsi dia kasih syarat. Kalau relasi mau jadi fungsi, syaratnya adalah pertama, semua anggota domain punya pasangan. Oke, domain yang A atau yang B? Ah, Oke, benar. Jadi si A ini harus punya pasangan. Nggak boleh nggak ada yang berpasangan. Yang A ya, iya. yang A. Oke, kemudian yang kedua, pasangan anggota domain hanya boleh satu. Jadi, si Adi nggak bisa pilih voli juga. Dia hanya boleh pilih satu. Jadi, setiap domain punya pasangan, dan pasangan yang dipilih cuma satu. Nggak bisa pilih dua. Maka itu yang disebut dengan fungsi atau pemetaan. Oke, sampai sini. Muafa ada yang mau ditanyain? Oke, Belum ada, Mas. belum ada. Oke, sekarang Muafa harus ingat syaratnya. Oke, dan Oke, ini akan selalu kepake terus. Oke, kita uji coba ya. Oke, ini kita skip sama aja. Oke, apakah kedua contoh relasi ini termasuk fungsi? Oke, boleh dianalisis dulu. Ini yang pertama ya, yang kedua. hmm, iya, dua-duanya termasuk fungsi. Oke, alasannya. Kalau yang pertama itu domainnya punya satu pasangan serta gak bercabang. Oke, boleh. Istilah itu boleh. Oke, nggak Oke. bercabang. Oke, kalau yang nomor dua. Yang nomor dua itu eh, domainnya memiliki satu pasangan sama semua anggota domainnya itu memiliki pasangannya. Oke, jadi kalau misalnya ada ini nih. Ini kan kodomain ya, anggota kodomain si S ini. Ya, Apakah ini menjadi masalah atau enggak? enggak. Karena, Karena yang diperhatiin domainnya kalau fungsi. oke, good. Oke, ya itu udah benar ya. Oke, muafa good. Oke, sekarang, oke, masih ada. Hmm, dua-duanya enggak masuk fungsi. Oke, alasan. Alasannya karena yang domainnya itu anggota 2 sama 3 punya cabang. Terus kalau yang kedua itu domainnya nggak sepenuhnya terisi. Oke, good. Oke, kita ke next level lagi. Oke, saya kasih Hmm, nomor ya. Satu. Oke, nomor satu dulu muafa. Fungsi atau relasi. fungsi, Oke, saya simpan dulu jawabannya ya. Yang dua, fungsi juga, yang ketiga, fungsi, empat, relasi.
5, relasi, 6, fungsi, 7, relasi, 8. fungsi. Oke, sebelum saya koreksi ada yang mau diubah? Hmm, kayaknya udah, Miss. Oke, oke, benar semua. Oke, good Muafa. Muafa fokus banget. Oke, saya hapus dulu. Oke, good. Menurut Muafa, contoh fungsi dalam kehidupan sehari-hari apa? Fungsi. Selain teman terdekat. Fungsi. Kalau harga makanan paling murah gitu bisa nggak, Miss? Coba jelasin dulu. Jadi eh, harga makanan paling murah itu kan biasanya, oh iya, eh, kita punya uang jajan tapi nominalnya tertentu. Nah, ini kita mau ngategoriin makanan mana yang harganya itu paling murah, jadi sesuai budget gitu, Miss. Hmm, Bisa nggak ya? bisa nggak ya? Hmm, Oke, contoh. Berarti himpunan. Jadi kok domainnya apa? Domainnya apa? waduh. Eh, bisa nggak ya? Hmm, nggak bisa deh kayaknya. Oke, it's Fungsi. okay. Oke, sebenarnya fungsi itu tadi ya, saya bilang sebelumnya dia tuh next level aja sih. Dia perlu syarat. Jadi sebenarnya nggak perlu syarat matematis banget. Jadi sebenarnya Oh, kamu bisa aja tolak saya kayak, Miss, nggak bisa. Kan kalau dalam kehidupan sehari nggak sematematik itu. Oke, hmm, boleh. Bisa jadi kayak misalnya, saya ganti ya contohnya muafah. Kan tadi makanan muafah ya, sesuai budget. ya. Berarti Heeh. kalau misalnya di relasi, relasinya adalah makanan normal atau misalnya makanan yang biasa dimakan makanan umumnya anak sekolah misalnya. Nah, tapi kalau fungsi dia kasih syarat tertentu. Berarti fungsi yang pertama atau persyarat yang pertama harganya segini sampai segini. Nomor dua misalnya yang nggak pedas dan seterusnya. Ya, jadi Hmm. makanannya makin mengerucut. Itu Oh, fungsi. Sebenarnya benar sih muafa, cuma kurang detail aja tadi. Oke, good. Jadi untuk di fungsi, muafa tinggal tambahin syarat aja ya. Oke, tambahin syarat-syarat. Oke, kita lanjut. Oke, carilah 3 contoh relasi dan 3 contoh fungsi yang ada di lingkungan rumah atau sekolahmu. Oke, sajikan setiap relasi dan fungsi tersebut dalam bentuk diagram panah himpunan pasangan berurutan. Oke, jadi muafa cari aja satu, satu aja fungsi, terus Terus ini, sajikan dalam bentuk diagram panah atau himpunan pasangan berurutan. Oke, hmm. diagram panah sama pasangan berurutan. Kemudian tentukan domain, kodoman, dan rank. Bisa dipilih sih, muafa pilih relasi atau fungsi. Kalau fungsi itu susah ya, Miss. Nggak juga sih. Buat tahu satu-satunya. Iya. Iya, Satu kalau fungsi kan domain berarti fungsi. sama aja ya, domain, kodomain. Oke. Oh, ini relasi aja deh, Miss. Oke, silahkan relasi. Di ini di gambar lagi, Miss. Iya, digambar. Kira-kira cukup nggak kalau di sini? Atau mau ke whiteboard? Whiteboard boleh.
Oke, biar lebih luas ya. Ya, Oke, saya stop share dulu. Oke, ini waktu kita sisa 6 menit. Oke, jadi ya, seselesainya muafa aja ya. Nanti ya. kita lanjut besok. Oke, silakan muafa. Oh ini. Hobi itu relasinya atau nama himpunan? eh relasi. Jadi Him. hobi hobi itu nama himpunan atau hubungannya? Oh, berarti ini oh ya aktivitas gitu, Miss. Bener. Yes, aktivitas. Terus ditulis range-nya. Enggak ding. Range-nya nanti Mm-mm. nanti. Bikin diagram panah aja ya. Oh iya, Ya, soalnya nomor sisa 2. 3 menit. Oke. Oke. Hmm, Nah, udah, Miss. Oke, good ya. Ini fungsi banget nih. Sorry, relasi banget karena banyak pilihannya. Iya, Oke, good muafa, tepat waktu. Oke, sampai sini dulu ya. Besok iya. kita lanjutin masih di relasi sama fungsi. Ada yang mau Oke. muafa tanyain? Hmm, cukup, Miss. Oke, cukup. Kalau gitu boleh simpulkan yang sudah dipelajari hari ini? Nah, sudah dipelajari hari ini itu kita mengetahui definisi relasi dan fungsi, cara menyatakannya, serta anggota yang ada pada relasi fungsi. Oke, kalau perbedaan relasi fungsi aman? Aman. Oke, aman. Oke, sebelum kita tutup, Muafa bisa buka link Algonova, terus masuk ke username sama password yang udah Miss kasih. Ada Hmm, kan ya? ada. Oke, terus Muafa share screen. Bisa? Oh, oke. Oke. Share screen. Ini, Miss. Ini. Oke, boleh Muafa refresh dulu.
Oke, 18 Januari ya. Yang Ya. nomor satu muafah, yang nomor satu. Oh, Oke. ini. Ya, ya muafah klik klik angka satunya. Hmm. Ya, dia memang agak berat ya page-nya. Ya, iya. Oke, muafah jawab jujur aja ya. Ini jadi bahan pertimbangan untuk saya. Muka itu kesini. Uh, hmm. Jam. Oke, good job ya, muafah. Iya. Oke, thanks buat hari ini. Kita ketemu lagi besok. Muafah selamat beristirahat. Oke, saya mohon Ya. maaf kalau misalnya ada sesuatu yang nggak mengenakan muafah ya. Oke, Miss. Oke, saran ataupun kritik muafah santai aja ke saya ya. Oke, muafah thank you. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini